Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, di sini saya Nurjana dari kelas 6B, mata kuliah Kapita Selekta Terapan dan Komputasi, program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Winsus Riau. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Metode Branch and Bound dalam Optimalisasi Produk Gamis Syar'i Muslimah, Studi Kasus Penjahit Muslimah Kampar, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Wartono MSc. Kemudian dalam proposal penelitian ini ada 3 bab yang akan dibahas, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Dalam bab 1 ini yang pertama yaitu latar belakang. Dalam latar belakang yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan barang atau produk di mana prosesnya dari input berupa bahan baku menjadi suatu output yakni barang dan jasa, sehingga nilai guna barang tersebut menjadi bertambah dan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sampai saat ini sudah banyak bidang usaha yang memproduksi suatu barang. Salah satu contohnya yaitu usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah atau UKM sudah banyak bergerak di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bergerak di bidang fashion. Dan salah satunya yaitu UKM yang memproduksi suatu pakaian muslimah seperti gamis dan khimar. Kemudian dalam memproduksi suatu barang, produsen menginginkan suatu hasil yaitu memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Dan salah satu metode yang digunakan yaitu untuk menyelesaikan pemrograman linear atau integer linear programming, yaitu metode grafik, metode cutting plan, dan metode branch and bound. Dan dalam penelitian saya ini saya menggunakan metode branch and bound dalam menyelesaikan persoalan integer linear programming. Kemudian penelitian mengenai metode branch and bound ini sudah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Pak Giling dan kawan-kawan tahun 2015 yang berjudul Optimalisasi Hasil Produksi Tahu dan Tempe Menggunakan Metode Branch and Bound, Studi Kasus Pabrik Tempe Eri Jalan Teratai nomor 4 Palu Selatan. Kemudian saya mengambil hasil penelitian dari repositori Winsus Riau, yaitu penelitian dilakukan oleh Hasyaratul Lajmi tahun 2020 yang berjudul Penerapan Metode Branch and Bound dalam Optimalisasi Produk Mebel, Studi Kasus Toko Mebel di Jalan Marsan Panam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu tahun 2018 yang berjudul Implementasi Metode Branch and Bound dalam mengoptimalkan jumlah produk guna memaksimalkan keuntungan, Studi Kasus CV Rido Mandiri. Kemudian berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka saya merumuskan masalah dari latar belakang tadi, yaitu untuk mengetahui berapa kombinasi jumlah produk gamis syar'i muslimah yang akan dipesan untuk mengoptimalkan jumlah produk menggunakan metode branch and bound. Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kombinasi jumlah produk gamis syar'i muslimah yang akan dipesan untuk mengoptimalkan jumlah produk menggunakan metode branch and bound. Kemudian manfaat penelitiannya ada 2. Yang pertama, untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang program integer linear programming, dan yang kedua untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa metode branch and bound dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah produk gamis. Kemudian bab 2 landasan teori. Dalam bab 2 berisi pengertian dari linear integer linear programming atau program linear. Menurut Dimyati tahun 2006, program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Dan bentuk dari model program linear ini dapat dilihat dalam persamaan 2.1 dan keterangan bahwa Z adalah fungsi tujuan. Kemudian CJ adalah parameter fungsi tujuan, XJ adalah variabel keputusan,
A, I, J adalah parameter fungsi kendala dan BJ adalah nilai ruas kanan. Kemudian pengertian dari metode simplex. Menurut Dimyati tahun 2006, metode simplex merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif. Maksudnya, prosedurnya itu bergerak selangkah demi selangkah yang dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible atau ruang solusi menuju ke titik ekstrim yang optimum. Dengan langkah-langkahnya ada 8 langkah. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel simplex. Yang ketiga, memeriksa apakah tabel layak atau tidak. Jika ada nilai kanan yang bernilai negatif, maka tidak dapat dilanjutkan. Dan selanjutnya yaitu menentukan kolom pivot, yang kemudian menentukan baris pivot, selanjutnya tentukan elemen pivot dan bentuk tabel simplex baru. Kemudian periksa apakah tabel sudah optimal. Tabel optimal dapat diketahui jika nilai pada baris Z sudah bernilai positif atau 0 dengan fungsi tujuan memaksimumkan. Jika tujuan meminimumkan, maka nilai tabel untuk Z sudah bernilai negatif semua atau 0. Kemudian pengertian dari metode branch and bound atau percabangan dan pembatasan. Ada 2 prinsip dari metode branch and bound ini. Yang pertama yaitu branching adalah proses membagi-bagi permasalahan menjadi sub-sub masalah yang mungkin mengarah ke solusi, dan bounding adalah suatu proses untuk mencari atau menghitung batas atas dan batas bawah untuk solusi optimal pada sub masalah yang mengarah ke solusi. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 3 ini akan dijelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan saya atau penulis dengan menggunakan metode branch bound untuk menyelesaikan persoalan menggunakan metode branch and bound. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengambil data, yang mana dalam penelitian ini datanya yaitu data primer yang diambil dari wawancara kepada penjahit muslimah kampar dengan fungsi tujuan yaitu untuk memaksimumkan keuntungan. Terdiri dari 4 variabel keputusan, yaitu berupa produk yang diproduksi oleh penjahit tersebut, pasmina instan sebagai X1 nantinya, jilbab sarung X2, khimar zahwa X3, dan gamis kombinasi X4, dan terdiri dari 3 kendala yaitu proses dari menghasilkan suatu produk tersebut, yaitu pembuatan pola, pengguntingan, dan penjahitan. Kemudian yang kedua, jika sudah diperoleh data, maka dilakukan penyelesaian terlebih dahulu menggunakan metode simplex. Jika solusi sudah optimal, maka lihat kembali apakah nilainya sudah bernilai integer semua. Jika sudah, maka solusi optimal telah dicapai. Tapi jika ada yang masih bernilai pecahan, maka dilanjutkan ke penyelesaian selanjutnya menggunakan metode branch and bound. Kemudian selesaikan metode branch and bound tersebut, yaitu pilih variabel yang mempunyai selisih pecahan terbesar dengan bilangan bulat dari masing-masing variabel untuk dijadikan percabangan ke dalam sub masalah. Kemudian membuat batasan baru. Selanjutnya menyelesaikan model program linear dengan batasan baru tersebut yang ditambahkan pada setiap sub masalah. Penyelesaian di sini dapat dibantu menggunakan software POMQM agar mempermudah. Kemudian jika solusi dari masalah tersebut sudah bernilai integer atau sudah tidak ada yang bernilai pecahan lagi, maka percabangan tidak dilanjutkan atau berhenti. Kemudian pilih solusi optimal. Jika ada beberapa submasalah yang memiliki solusi yang sudah bernilai integer, maka dipilih solusi yang memiliki nilai Z terbesar jika fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, dan pilih Z terkecil jika fungsi tujuannya adalah meminimumkan. Kemudian ambil kesimpulan dari penyelesaian tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.